Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Soleh Ibn Umar Al-Samarani atau Kiai Soleh Darat lahir di Desa Kedung Jumbleng, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara pada sekitar tahun 1820/1235 Hijriah. Dalam kitab-kitab yang ditulisnya, dia acap menggunakan nama Syekh Haji Muhammad Solih Ibn Umar Al-Samarani. Pemberian nama Darat diselempangkan ke pundak beliau, karena tinggal di kawasan dekat pantai utara Semarang, yakni tempat berlabuhnya orang-orang dari luar Jawa. Kini, nama Darat tetap lestari dan dijadikan prasasti nama kampung, Nipah Darat dan Darat Tirto. Saat ini Kampung Darat masuk dalam wilayah Kelurahan Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara. Kiai Haji Soleh Darat merupakan sosok ulama yang memiliki peran besar dalam penyebaran agama Islam di pantai utara Jawa, khususnya di Semarang. Ayahnya, Kiai Haji Umar, adalah seorang ulama terkemuka yang dipercaya oleh Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa melawan Belanda di wilayah pesisir utara Jawa. Setelah mendapat bekal ilmu agama dari ayahnya, Soleh kecil mulai merantau, belajar dari satu ulama ke ulama lainnya. Tercatat Kiai Haji Syahid Waturaja, mempelajari kitab fikih, seperti Fath Al-Qorib, Fath Al-Muin, Minhaj Al-Qawim, dan Syarh Al-Hatib. Kiai Soleh Darat menimba ilmu di pesantren pada masanya. Ia bertemu dengan banyak kiai terkenal yang dikenal memiliki kedalaman dan keluasan ilmu batin, dan kemudian menjadi gurunya. Di antara nama-nama yang terkenal, salah satunya adalah Kiai Haji M. Sahid yang merupakan cucu dari Syekh Ahmad Mutamakin, ulama asal desa Kajen, Margoyoso, Pati Jawa Tengah yang hidup pada zaman Mataram Kartosuro sekitar abad ke-18. Dari syekhnya, ia mempelajari beberapa kitab fikih, seperti Fath Al-Qorib, Fath Al-Muin, Minhaj Al-Qawim dan Syarh Al-Hatib. Ada catatan bahwa, karena buku-buku itu bukan kelas pengantar, mempelajarinya mau tidak mau akan memakan waktu yang relatif lama. Safari perjalanan keilmuannya dilanjutkan ke Kiai Raden Haji Muhammad Salih bin Asnawi, di Kudus. Darinya ia mempelajari kitab Al-Jalalain Al-Suyuti. Safari perjalanan keilmuannya dilanjutkan ke Kiai Raden Haji Muhammad Salih bin Asnawi, di Kudus. Darinya ia mempelajari kitab Al-Jalalain Al-Suyuti. Di Semarang ia belajar nahwu dan saraf dari Kiai Iskak Damaran, kemudian belajar astronomi dari Kiai Abu Abdillah Muhammad Al-Hadi bin Bakuni. Dilanjutkan kepada Ahmad Bafaqih Balawi untuk mengkritisi kajian Jauhara et-Tauhid oleh Syekh Ibrahim Al-Lakani dan Minhaj Al-Abidin oleh Al-Ghazali. Masih di Kota Lumpia, Semarang, kitab Masail As-Sittin karya Abu Al-Abbas Ahmad Al-Misri, penggambaran ajaran dasar Islam yang populer di Jawa sekitar abad ke-19, dicerna tuntas oleh Syekh Abdul Al-Ghani. Tidak pernah puas, haus akan ilmu, itulah sifat setiap ulama. Demikian pula ia, nyantri kepada Kiai Syada, dan Kiai Murtadla juga menjalaninya yang kemudian dijadikan menantunya. Setelah menikah, Syekh Darat melakukan perjalanan ke Makkah, di tanah terlarang. Ia belajar kepada ulama besar, antara lain Syekh Muhammad Al-Mukri, Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Maki, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, Syekh Ahmad Nahrawi. Kemudian Sayyid Muhammad Salen bin Sayyid Abdurrahman Az-Zawawi, Syekh Zahid, Syekh Umar As-Syami, Syekh Yusuf Al-Misri dan lainnya. Karena kepandaiannya, kebijaksanaannya serta keluasan ilmu dan kemampuannya, akhirnya Mbah Soleh mendapat ijazah dari beberapa gurunya untuk mengajar di Mekah. Selama berada di Mekah, ia banyak dikunjungi oleh para santri, terutama dari daerah Melayu Indonesia. Beberapa tahun kemudian, Mbah Soleh kembali ke Semarang karena ingin mengabdi pada tanah air. Ia kemudian mendirikan pesantren di Darat, Semarang dan karena itu ia dikenal sebagai Kiai Soleh Darat. Kepada murid-muridnya, Mbah Soleh Darat selalu berpesan agar giat mencari ilmu. Menurutnya, hakikat Al-Quran adalah dorongan kepada umat manusia untuk menggunakan seluruh potensi akal dan hatinya guna memenuhi tuntutan hidup di dunia dan akhirat. Beberapa santri dari generasinya antara lain Kiai Haji Muhammad Nawawi Banten, Syekh Nawawi Al-Jawi, dan Kiai Haji Kolil Bangkalan. Menurut beliau inti Al-Quran adalah dorongan kepada umat manusia untuk menggunakan seluruh potensi akal budi dan hatinya guna memenuhi tuntutan kehidupan dunia dan akhirat. Beberapa santri seangkatannya, antara lain Kiai Haji Muhammad Nawawi Banten, Syekh Nawawi Al-Jawi,
dan Kiai Haji Kholil Bangkalan. Sepulang dari Makkah, Muhammad Soleh mengajar di pondok pesantren darat milik mertuanya Kiai Haji Murtado. Semenjak kedatangannya, pesantren itu berkembang pesat. Di pesantren inilah lahir ulama-ulama seperti Hadratus Syekh Hashim Asy'ari sang pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Mahfuz Termas yang pakar hadis dan pendiri pesantren Termas Pacitan. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan sang pendiri organisasi Muhammadiyah, Kiai Haji Idris pendiri pesantren Jamsaren Solo dan Kiai Haji Syaban sang ahli ilmu falak yang tersohor. Salah satu muridnya yang terkenal tetapi bukan dari kalangan ulama adalah Raden Ajeng Kartini. Karena Paden Ajeng Kartini inilah Mbah Soleh Darat menjadi pelopor penerjemahan Al-Quran ke bahasa Jawa. Kemudian ketika berkunjung ke rumah pamannya, seorang Bupati Demak, Ra Kartini menyempatkan diri mengikuti pengajian yang diberikan oleh Mbah Soleh Darat. Saat itu beliau sedang mengajarkan tafsir surat Al-Fatihah. Raden Ajeng Kartini menjadi amat tertarik dengan Mbah Soleh Darat. Dalam sebuah pertemuan Ra Kartini meminta agar Al-Quran diterjemahkan karena menurutnya tidak ada gunanya membaca kitab suci yang tidak diketahui artinya. Tetapi pada waktu itu penjajah Belanda secara resmi melarang orang menerjemahkan Al-Quran. Mbah Soleh Darat melanggar larangan ini. Beliau menerjemahkan Al-Quran dengan ditulis dalam huruf Arab gundul, pegon, sehingga tak dicurigai penjajah. Kitab tafsir dan terjemahan Al-Quran ini diberi nama Kitab Faid Ar-Rahman, tafsir pertama di Nusantara dalam bahasa Jawa dengan aksara Arab. Kitab ini pula yang dihadiahkannya kepada Raden Ajeng Kartini pada saat dia menikah dengan R.M. Joyodiningrat, Serowang Bupati Rembang. Sebagai wali Allah Mbah Soleh Darat juga dikenal memiliki karamah, makamnya pun menjadi tujuan ziarah banyak orang. Salah seorang wali terkenal yang suka mengunjungi makamnya adalah Gus Mik, Hamim Jazuli. Meski meninggal di bulan Ramadan, Hail Mbah Soleh Darat diperingati setiap tanggal 10 Syawal di makamnya, yakni di Kompleks Pemakaman Bergota, Semarang. Dikisahkan bahwa suatu ketika Mbah Soleh Darat sedang berjalan kaki menuju Semarang, kemudian lewatlah tentara Belanda berkendara mobil. Begitu mobil mereka menyalip Mbah Soleh, tiba-tiba mogok. Mobil itu baru bisa berjalan lagi setelah tentara Belanda memberi tumpangan kepada Mbah Soleh Darat. Di lain waktu, karena mengetahui pengaruh Mbah Soleh Darat yang besar, pemerintah Belanda mencoba menyogok Mbah Soleh Darat. Maka diutuslah seseorang untuk menghadiahkan banyak uang kepada Mbah Soleh, dengan harapan Mbah Soleh Darat mau berkompromi dengan penjajah Belanda. Mengetahui hal ini Mbah Soleh Darat marah, dan tiba-tiba dia mengubah bongkahan batu menjadi emas di hadapan utusan Belanda itu. Namun kemudian Mbah Soleh Darat menyesal telah memperlihatkan karomahnya di depan orang. Beliau dikabarkan banyak menangis jika mengingat kejadian ini hingga akhir hayatnya. Kiai Soleh Darat wafat di Semarang pada hari Jumat Wage tanggal 28 Ramadan 1321 Hijriah atau tanggal 18 Desember tahun 1903 dan dimakamkan di Pemakaman Umum Bergota, Semarang, dalam usia 83 tahun. Kisah ini kutip dari berbagai sumber, mungkin cukup sampai di sini pembahasan mengenai Kiai Soleh Darat. Semoga kisah ini menjadikan kita semakin bertakwa kepadanya. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa, subscribe, like, and comment, biar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.